Konseling spiritual dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran Al-Karim yang merupakan sumber utama ajaran Islam berfungsi sebagai petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya demi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Petunjuk-petunjuk tersebut banyak yang bersifat umum dan global, sehingga penjelasan dan penjabarannya dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, Al-Quran juga memerintahkan umat manusia untuk memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, sehingga dengan demikian akan ditemukan kebenaran-kebenaran Al-Quran bahwa Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, dan fungsi Al-Quran itu diturunkan adalah sebagai jawaban atas problem yang dihadapi masyarakat. Al-Quran merupakan referensi wajib ketika hendak menggali lebih dalam lagi mengenai konseling Islami. Tentu saja Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri untuk memahami sebuah disiplin ilmu tertentu. Al-Quran membutuhkan perangkat ilmu lain seperti hadis, tafsir, usul fikih, dan lain sebagainya. Karena itulah pemahaman terhadap cabang-cabang ilmu lainnya merupakan hal yang cukup penting. Asas dan pendekatan konseling Islami. Asas dan konseling Islami. A. Asas ketauhidan. B. Asas ilmiah. C. Asas akhlakul karimah. D. Asas profesional. E. Asas kerahasiaan. Yang selanjutnya, bimbingan konseling berdasarkan perspektif hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahannya kelak di akhiratnya. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang mendapatkan kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat kemudian. Dan barang siapa yang merahasiakan keburukan orang lain Islam, niscaya Allah akan menutup segala keburukannya di dunia dan di akhiratnya. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu senantiasa memberikan bantuan kepada saudaranya. Barang siapa menginjakkan kaki di jalan Allah untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memberikan kemudahan jalan menuju surga. Itu saja dari saya. Maka kesimpulan tema utama tentang hadis yang menjadi pokok pembahasan ini adalah terkait dengan aktivitas seseorang yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk menghilangkan berbagai macam kesedihan dan kesulitan melalui pendekatan dan metode tertentu demi tercapainya kemudahan, jalan keluar dan kebahagiaan lahir batin. Dengan berkata, Imam Nawawi menjelaskan bahwa ruang lingkup hadis tersebut mencakup aneka ragam pengetahuan, kaidah dan etika, termasuk di dalamnya adalah menguraikan seputar layanan terhadap berbagai kebutuhan dasar umat Islam, berbagai manfaat yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang dapat meringankan dan mengantarkan tercapainya pengetahuan, harta, kekayaan, dan mitra bestari, sebuah petunjuk, isyarat, bimbingan, nasihat, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.